Halo semuanya. Jadi saya di sini ingin membuat proyek akhir dari tugas saya. Jadi ini masih tetap di NetBeans. Yang pertama kita buka dulu nilai akhir. Nah di sini semua nilai-nilai akhir. Nah di nilai akhir saya tuh ada banyak. Sebentar. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 filenya. Jadi saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama di nilai akhir ini public class, nilai akhir, extend, project 3. Jadi maksudnya itu dia akan mewarisi ke project, misalnya nilai akhir, extend, project 3, berarti dia akan mewarisi ke project 3. Ini dia project 3. Baru project 3 akan mewarisi ke project 2. Project 2 akan mewarisi ke project 1. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti ini ke quiz 1 ke misalnya ke anak seperti itu. Jadi yang pertama nilai akhir, public static void main. Jadi scanner kita akan buat di paket itu scanner. Funny sama dengan new scanner, system in. Jadi Funny ini tuh dia itu untuk menciptakan kode program reader, sedangkan Evan ini itu dia sebagai objek yang akan dibuat. Berarti sistem outprint masukkan pilihan, jadi nanti dia akan memunculkan masukkan pilihan, baru pilihan ini berupa string, switch pilihan. Case 1, berarti nanti case 1 ini kalau kita runkan, misalnya nanti saya akan jelaskan, latihan 1 itu kelas latihan 1 di metode lat 1. Jadi sistem outprint ini itu sebentar. Yang funny next ini itu kita karena kita menggunakan scanner, jadi itu memiliki inputan di sini. Baru lat 1 itu adalah void yang dibuat di latihan 1, di kelas latihan 1 yang ini. Ini voidnya. Berarti nanti kalau dirunkannya akan muncul Christine suka sama username-nya apa, tapi belum tidak harganya berapa. Lalu sistem outprint itu ia akan menginput user nama menggunakan string username yang ini. Sama juga dengan sistem outprint input harga, dia akan menginput harga dengan integer harga. Jadi ini di latihan 1 nah yang ini berarti dengan parameter username dan harga. Nah break ini setiap kalau kita menggunakan case itu kita harus akhiri dengan break supaya apa? Ketika kita sudah siap di case 1, kita akan melanjutkannya di case selanjutnya. Contoh saya akan membuat di case 1, kita runkan. Nah, kita masukkan ya case 1, masukkan pilihan, misalnya 1. Input username, misalnya kita kasih nama Diva. Input harga 6 aja. Nah, Christine suka sama Diva username tadi plus username, tapi Dilon tidak plus harga. Ini dia harganya. Jadi tampilannya tuh seperti ini. Ya. Case 2 sama aja dengan case 1 ini penjelasannya dia ada di kelas latihan 2 dengan ini void lat 2 sama dengan new latihan 2. Jadi contoh di latihan 2 tuh seperti ini. Ini di kelas latihan 2 ya. Seperti ini. Nanti dia akan memunculkan ini semua. Contoh kita runkan. Misalnya ini 2. Grade A. Nah, ini kan ada di sini. Grade-nya. Mana tadi latihan 2? Nih. Grade A. Jadi yang selanjutnya yang case ketiga juga sama, sistem outprint TLN. Ini di kelas 3 dengan void lat 3, sistem outprint. Jadi ini semua itu dia dia menyelesaikan dari si Funny ini, metode Funny ini menggunakan parameter nama, alamat, usia, dan NIS. Jadi sini ada data siswa, nanti dia akan memunculkan nama siswa itu seperti apa. Contoh latihan 3 tuh
Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya, nanti pertama kita disuruh isi nama siswa. Itu namanya apa, alamatnya apa, usianya plus tahun, dan NIS. Kita runkan aja biar lebih paham. 3 di case 3 ya. Nama siswa, Diva. Alamat, kita bikin 4 aja ya, Batam. Usianya misalnya 12. NIS-nya asal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, seperti yang di kelas latihan 3. Jadi nama siswa sama dengan nama kita tadi apa kita masukkan, alamat, usia, dan selanjutnya. Baru dinilai di case keempat juga sama, ada di kelas latihan 4. Latihan 4 tuh sebentar nih, kita close saja biar nggak kebanyakan. Latihan 4 tuh yang ini. Nah, void latihan 4. Jadi nanti dia akan memunculkan nama kamu adalah ini gitu. Contoh kita nah ini tuh integer juga. Ini parameternya. Biar nggak bingung. Case 4. Nilainya misalnya 12. Nama kamu adalah 24 gitu ya. Jadi dia A tambah A mungkin. Kalau case 5 di latihan 5 isinya itu seperti ini. Void latihan 5. Jadi nanti dia akan memunculkan 1 sampai 10 atau di bawah 10. Contoh run. Ini 5. Nah, dia berarti sampai 9. Jadi 0 sampai 9 karena kan codingannya seperti ini. Ini. Di bawah 9, ini dia akan terus menghitung sampai ya sesuai dengan perintahnya. Baru di case 6, latihan 6 di kelas 6 tampilan seperti ini. Nah ini inputannya. Jadi kalau waktu kita runkan nanti dia akan seperti ini inputannya. Pertama NIS-nya apa, nama apa, jurusan sekolah apa. Jadi kalau kita isi maka tampilannya nanti akan seperti ini di void outputnya. Jadi ini jangan lupa ALT plus step biar nampak hasil. Jadi dia nih kalau ingin pas kita jalankan kita harus pencet ALT plus step biar kita bisa mengisi contoh. Nah, masukkan pilihan. Case kita makan lagi case 6. Jadi kita masukkan pilihannya di case 6. Jangan lupa. Nah, ALT plus step. Nah, yang ini. Kan disuruh ALT plus step. Jadi hasilnya nanti kita harus seperti itu. Masukkan NIS. Asal aja NIS-nya. Namanya misalnya nama saya Stefani. Jurusan RPL. Sekolah Permata Harapan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti yang ada di sini. Outputnya akan seperti ini. NIS plus isi yang kita NIS tadi ya. Kita isi NIS itu apa, namanya apa. Tampilannya akan seperti ini outputnya. Sekarang di case 77. Nah, case 77 ini atau ia akan menginput 77. Jadi dia kakek di kelas kakek di lat 7 hidung ini tuh dia akan memunculkan void hidung dari kelas kakek. Kakek itu yang ini. Nah, dia akan memunculkan void hidung mancung gitu. Baru sama void mata dia juga akan memunculkan void void mata dari kelas kakek. Nih, mata bulat. Dan input alas, sistem output alas dan tinggi ini dia akan berdasarkan metode dari dengan menggunakan parameter A dan T gitu. Contoh kita runkan aja 77. Nih, hidung mancung, mata bulat. Jadi kita disuruh masukkan input alas. Hidung mancung ini kan tadi yang berasal dari kelas kakek, kan defaultnya hidung mancung, matanya juga mata bulat gitu ya. Disuruh kita masukkan input alas. Misalnya input alasnya itu 3, input tingginya 5 aja. Nah, dia akan mencari hasilnya dari ini, alas kali tinggi. Bukan alas kali tinggi, maksudnya dari kakek. Ini rumusnya maksudnya.
dia akan mencari rumusnya ini. Jadi kita masukkan dulu alas dan tingginya, baru nanti dia secara otomatis dia akan menghitung. Baru nilai akhir 777 itu untuk memunculkan ayah dari kelas A ya. Jadi 77 ini itu di sini dia akan memunculkan ayah dari kelas ayah, mata juga di kelas mata. Contoh kita di ayah mana? Nah, ayah kira-kira seperti ini tampilannya dengan fake mata sipit. Contoh kita jalankan aja biar lebih paham. 777 ya. 777. Nih, mata sipit, hidung mancung, mata sipit. Seperti yang ada di ayah ini. Ini mata sipit, hidung mancung, dan ini hidung. Baru case 7777. Jadi ini ada di kelas anak dengan void-nya tuh lat 777. Jadi dia ini input alas dan input tinggi sama seperti yang tadi. Dia menyelesaikan metodenya si Steven dengan parameter ayah dan mama. Misalnya nih anak tuh kelas anak tuh seperti ini. Codingannya seperti ini tampilannya. Coba. Kita jalankan lagi. 7-nya 4 kali. 2 dapat. Nah, disuruh masukkan lagi input alas 3 aja. Input alas tinggi. Nah, seperti ini hasilnya. Baru quiz. Ya, ini seperti biasa nih di kelas quiz 1 dengan method quiz. Dengan need quiz. Vanadable P ini rumus ya, P 3,14 dengan sistem out masukkan jari-jari, berarti kita sudah mencarikan jari-jari. Jadi double ini dia akan mendabelkan hasil dari mereka. Contoh quiz ya. Masukkan jari-jari 5. Nih, program cari keliling lingkaran adalah 31, panjang ya 44000 sampai belakangnya 2. Dia di kelas quiz 1. Nah, seperti inilah. Jadi ini tampilannya keliling lingkaran adalah nih hasil dari alas masuk jari-jari ini dengan rumus ini. Nah, sekarang case kalkulator. Dia ada di kelas kalkulator. Nih, kalkulator codingannya lumayan panjang. Jadi nanti di kalkulator itu kita disuruh milih lagi. Kalau kita runkan, apakah kita memilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Contoh di mana di nilai akhir. Kita buka kalkulator, kita jalankan. Kita save dulu. Harus cek ini. Kalkulator. Nah, masukkan angka pertama, misalnya angka pertama 5. Enter. Angka kedua 2 aja. Operator. Di mana kalkulator operator mungkin kita pilih yang kali. Save. Kita pilih yang kali. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi dia langsung menghitung otomatis operatornya ini. Kita disuruh pilih. Sebenarnya kalau tambah juga boleh, kurang juga boleh. Cuma karena saya maunya kali, maka saya akan menambahkan kali aja. Baru di Pro 1, itu nih, ini nih yang saya bilang X, Y, Z ini, double ini dia akan mendabelkan hasil dari string nilai 1 ini. Keranjang 1, keranjang 2. Jadi ini ada di project 1, di method project 1. Dengan parameter nilai 1, 2, 3 nilai 3, X, Y, Z nilai. Coba kita jalankan. Pro 1. Keranjang 1. Misalnya ini berupa sebentar. Sebentar, saya tengok dulu. Berupa nilai.
Coba misalnya kita pakai angka aja. Oh, ini cuma seperti ini bisa berupa pakai misalnya keranjang satu tuh buah, keranjang dua itu juga boleh. Baru dia akan ditampilkan doang ya. Case Pro 2. Berarti di kelas project 2 dengan metode project 2 dia berupa string nilai. Pro 2. Nilainya 23. Udah seperti ini tampilannya. Untuk codingannya di project 2 cuma seperti ini aja. Kalau misalnya saya pilih 23, nilai 23. Oh, sebentar. Misalnya coba saya bikin 100. Pro 2 nilai 100. Nah, nilaimu A. Yang tadi karena dia nggak ada satupun yang kita minta di sini, jadi dia nggak muncul apa-apa. Misalnya kalau saya bikin nilai saya 100, maka nilai saya itu dapat A. Misalnya saya bikin di sini 90 B, 80 C, 70 D, 60 E. Pokoknya nilainya pilih salah satu yang ada di sini, maka nanti dia akan muncul nilaimu berapa tergantung yang kalian pilih. Nah, yang terakhir ini project 3. Jadi project 3 dia di kelas project 3 dengan metode project 3. Jadi karena tidak butuh, jadi saya tidak lanjutkan. Contoh codingannya seperti ini. Project 3 codingannya lumayan panjang. Jadi saya jalankan aja. Pro 3. Karena kamu jadi ini pertama dia akan tampilkan ini dulu ya. Masukkan pilihan. Mungkin pilihannya tadi kan kita kali, sekarang tambah aja. Salah. Tambah. Nih. Jadi dia seperti ini tampilannya. Pertama, masukkan angka 15, angka 25, maka hasilnya 10. Nah, kira-kira seperti itulah hasil dari semua nilai akhir ini. Nilai akhir ini dia tuh semua dari ini, dari anak sampai project 3 tuh ada di dalam satu. Jadi nanti kita runkan di dalam satu program ini. Jadi kira-kira sampai situ aja video saya. Terima kasih.